sosok yang bertanggung jawab penuh pada sebuah kapal. Itulah nahkoda. Profesi yang dilakoni oleh Muhada. Ia sudah menjadi nahkoda 40 tahun lamanya. Demi tepat waktu, menjalani rutinitasnya setiap pagi, ia pun rela tidur di geladak kapal. Cukup meneguk segelas kopi, ia mengisi tenaga sebelum berlayar. Pelabuhan Muara Angke perlahan menggeliat. Muhada pun mulai menyambut datangnya penumpang. Baik wisatawan maupun warga asli pulau yang hendak pulang. Kapal ini bukan milik Muhada sendiri. Ia menyewa kapal berkapasitas 120 orang ini sekitar 2,5 juta rupiah untuk setiap perjalanan. Kalau kita jadi nahkoda itu harus kita tanggung jawab besar. Ya, jangan sampai kita tuh muatan jangan terlalu kita penuh-penuh amat lah. Soalnya kita kan nama jalan lautan ya kan, tidak bisa kita duga-duga ya kan. Ya. Hari semakin terang, saatnya berangkat. Muhada bergegas menembus angin pagi dan semburat cahaya dari balik kemudi menuju Pulau Kelapa. Salah satu pulau di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Pulau ini terletak sekitar 32 mil dari Pelabuhan Muara Angke. Bisa ditempuh 3 jam dengan kapal ojek, demikian sebutan untuk kapal yang dinahkodai Muhada. Pekerjaan nahkoda kapal memang beresiko. Berlayar membawa kapal beserta penumpang dan semua muatannya. Nahkoda harus memastikan kapal dan seisinya sampai tujuan dengan selamat. Walau sudah memiliki pengalaman berlayar yang mumpuni, Muhada tak pernah mau melawan kondisi alam. Termasuk harus menunda perjalanan jika angin kencang. Penumpang duduk berdesakan beralaskan terpal. Kondisi yang tak menghalangi mereka untuk beristirahat. Hanya dengan membayar Rp40.000, kapal ini sudah menjadi rumah kedua bagi mereka. Babai, salah satu penumpang, bekerja sebagai pedagang sembako. Ia warga asli Pulau Kelapa yang rutin menyeberang setiap 2 minggu sekali. Babai harus pergi jauh untuk membeli bahan pokok yang tidak tersedia di pulau. Kan ini agennya kan di Jakarta, di Pulau Kelapa kan nggak ada agen. Agennya ada tapi mahal, saya sekalian belanja sekalian banyak. Kalau di Pulau Kelapa kan yang kita beliin susu apa nggak ada, yang buat di warung saya nggak. Dari adanya kapal penyeberangan ini, Babai menyandarkan mata pencahariannya. Alhamdulillah lah dibantu sama kapal ini. Kalau kapal ini berjalan, kalau nggak jalan nggak belanja lah. Belum aja udah di rumah. Pagi hari juga menjadi penanda dimulainya kesibukan nahkoda lainnya di Muara Angke. Sejak 2004, Safiri sudah menjadi nahkoda. Sebelumnya, Safiri hanyalah ABK. Kumpul bareng temen di sini kan, rame. Ya, duka-dukanya ya itulah. Ya kalau lagi perjalanan ke laut di laut itu kan, kalau cuaca buruk ya itulah dukanya. Woi, makanya banyak bicara kamu. Dari pekerjaan ini juga, Safiri merasa hidupnya berisi. Safiri mengemudikan kapal kerapu berkapasitas 25 orang menuju Kepulauan Seribu. Dalam sehari, Safiri bisa 4 kali mengemudikan kapal. Di setiap perjalanan, kapal akan transit ke beberapa pulau untuk menurunkan dan menaikkan penumpang sebelum sampai ke tempat tujuan. Dengan kecepatan 26 knot, ia mampu mengantarkan penumpang hanya dalam waktu 1 jam menuju Pulau Tidung, sekitar 29 mil dari Muara Angke. Pulau Tidung ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Banyak penumpang yang datang untuk berwisata. Wajar saja, Pulau Tidung yang artinya tempat berlindung selalu memiliki daya pikat.
Kekayaan laut dan keindahan pantai merupakan potensi yang dipunyai pulau ini. Jembatan Cinta juga menjadi ikon penarik di Pulau Tidung. Dari peran Safiri, wisatawan dapat melancong jauh menyeberangi laut menikmati nuansa indahnya Indonesia. Muhada dan Safiri hanyalah 2 dari sejumlah nahkoda kapal di Laut Jawa. Bertahun-tahun jadi nahkoda kapal penumpang tradisional, mimpi Muhada untuk kesempatan hidup lebih baik terjawab. Ya Bapak bangga jadi nahkoda kapal, Bapak sampai melihat anak Bapak. Dedikasi dan totalitas pada profesi menjadi pegangan Safiri menahkodai kapal yang lebih modern. Tugas ya harus semangat lah. Yang namanya kita tugas kan mau nggak mau, terkecuali sakit kan. Kehadiran mereka ibarat jembatan kemajuan bagi masyarakat pesisir dan kepulauan di seluruh penjuru Nusantara. Rizka Ramadhani, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Profesi nahkoda mengingatkan saya pada satu film yang hits sekali yang sekarang masih tayang di bioskop yaitu Captain Phillips. Sudah nonton? Sudah. Bagaimana Tom menurut kalian? Hanks. Luar biasa. Bagus Itu aktingnya tuh, luar dimana biasa. aktingnya benar-benar. Saya kira ya maksudnya di Castaway dan di Forrest Gump. di Forrest Gump itu udah oke banget gitu. Kemudian ada Captain Phillips. Oh my goodness. Saya sampai belakang tuh benar-benar speechless loh. Yes, Lihat itu dia. aktingnya memang tingkat dewa itu. Banget. Tom Hanks, kita lupa gitu karena kan selama ini setelah Castaway, Tom Hanks kemudian ya adalah beberapa film tapi nggak begitu hits gitu. Kayak Larry Crown tuh sama Lupa saya. Ada Tom Da Hanks Vinci bukan Code ya? juga. Tapi yang keren juga ada kayak bagus. Green Mile, yang di penjara itu Tapi loh. kan zaman ya dulu banget. Zaman dulu Masalahnya itu. itu karena gapnya itu kan cukup panjang ya karir Tom Hanks dari Forrest Gump dia yang kece, kemudian Castaway, Green Mile, Saving setelah Private itu Ryan tuh. Saving Kurang Private ya. Ryan. Bener Kemudian sih. yang berikutnya ya oke lah maksudnya untuk sekali bertom Hanks ya kayaknya kurang. Tapi Captain Phillips betul-betul Keren mengingatkan banget. kita bahwa dia merupakan salah satu aktor terbaik di dunia. Bener, performance-nya luar biasa. Amazing. Tapi kayak hari ini kita juga ada performance yang luar biasa meskipun bukan dari Tom Hanks. Apa? Maksud kamu? Soldier. Soldier Oh. akan ada performance dari Soldier, tapi sabar dulu karena mereka akan hadir sesaat lagi. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Hey, jadi kita nanti mau reggae-reggaean? Iya dong. Aha. Everything segala Yoman. alright.